Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang limit di ketahinggaan, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Masih materi matematika peminatan MIPA kelas 12. Terlebih jauh, kita pahami dulu peta konsep limit fungsi trigonometri. Berikut peta konsepnya. Limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan trigonometri. Kita akan mulai dengan belajar pengertian dan nilai limit di ketahinggaan. Setelah itu kita pelajari beberapa bentuk di sini. Ada yang berbentuk pecahan untuk limit X mendekati tak hingga, dan yang berikutnya adalah bentuk pengurangan. Setelah itu kita belajar aplikasi limit itu sendiri, baik itu di fungsi aljabar maupun di limit fungsi trigonometri. Kita mulai belajar dengan pengertian limit fungsi di ketahinggaan. Limit fungsi berbentuk limit X mendekati tak hingga fx. Inilah limit fungsi di ketahinggaan. Dengan substitusi X maka menjadi limit fx X mendekati tak hingga akan berubah menjadi f tak hingga. Nah, bila mana kita menuliskan X mendekati tak hingga, kita tidak mengatakan bahwa pada suatu tempat jauh ke arah kanan pada sumbu X terdapat suatu bilangan lebih besar daripada semua bilangan lain yang didekati oleh X, melainkan kita menggunakan X mendekati tak hingga sebagai cara singkat untuk mengatakan bahwa X menjadi semakin besar tanpa batas. Namun, jika fx berbentuk fungsi pecahan, maka nilai substitusinya memungkinkan hasil tak terdefinisi, yakni bentuk misalkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita bahas dulu untuk contoh yang pertama, yaitu contoh 1A. Perhatikan soalnya. Limit pecahan di sini bentuknya 6x pangkat 3 plus 4x plus 6 dibagi 4x pangkat 2 plus 2x pangkat 3 min 3x untuk x mendekati tak hingga. Ini jika menggunakan cara substitusi maka akan diperoleh tak hingga per tak hingga. Itu adalah bentuk tak terdefinisi, sehingga kita gunakan penyelesaian dengan cara memanipulasi seperti langkah berikut ini. Perhatikan ini soalnya. Langkah yang pertama adalah kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per x pangkat 3. Mengapa dikali dengan itu? Karena di sini terdapat variabel dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Kita kalikan masing-masing suku di sini ya. Semuanya dikali dengan 1 per akar 3. Semua suku di sini. Langkah berikutnya, setelah dibagi, ini hasilnya 1 sehingga tinggal 6. Kemudian ini hasilnya tinggal penyebutnya x pangkat 2, sedangkan ini tetap. Yang ini juga sama langkahnya, jadi 4 per x, karena di sini x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 3. Kemudian yang ini hasilnya 2, yang ini hasilnya penyebutnya jadi x pangkat 2. Nah, setelah ini baru kita gunakan substitusinya, yaitu x mendekati tak hingga. X-nya kita ganti dengan tak hingga. 6-nya tetap, 4 diganti tak hingga. Semua di sini X-nya diganti tak hingga, 2-nya tetap, ini juga. Kemudian di sini 6-nya tetap, 4 dibagi tak hingga itu 0, 6 dibagi tak hingga juga 0. 4 dibagi tak hingga juga 0, 2-nya tetap, dikurangi dengan 3 dibagi tak hingga 0, hasilnya jadi 6 per 2 atau 3 bulatnya. Supaya lebih memperjelas lagi, kita lanjutkan dengan contoh 1B dengan soal yang
sama limit 3x kuadrat min 6x plus 1 per 2 min 5x min 6x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Ini juga sama solusinya seperti soal nomor 1A. Diperhatikan di sini pangkat tertinggi variabelnya adalah variabel dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Jadi dikali dengan 1 per x pangkat 2, baik itu pembilang maupun penyebut. Kita kalikan seperti tadi langkahnya, semua suku dikali dengan 1 per x pangkat 2, sehingga hasilnya akan ditemukan di sini 3 langkahnya sama dengan contoh 1A, sehingga hasil terakhirnya adalah 3 per negatif 6 atau negatif 1 per 2. Kita lanjutkan contoh kita dengan contoh 2A, bentuk pengurangan. Ya, contohnya seperti ini. Limit akar 4x min 3 dikurangi akar 2x plus 5 untuk x mendekati tak hingga. Bagaimana langkahnya? Dikalikan dengan sekawannya. Jika di sini min berarti sekawannya plus. Sekawannya supaya bernilai sama, maka itu dikali di pembilang dan penyebut, sehingga pembilangnya akan berubah menjadi 4x min 3 karena ini dikali ya, kali perkalian suku 2 seperti biasa, karena ini bentuknya akar, sehingga akarnya hilang ketika dia dikalikan dengan sekawannya. Hasilnya adalah 4x min 3 dikurangi 2x plus 5. Sedangkan pembilangnya dalam hal ini tetap ya, ini akar 4x min 3 ditambah akar 2x plus 5. Nah, dari sini yang bisa dioperasikan adalah pembilang, yaitu 4x dikurangi 2x, hasilnya 2x, kemudian negatif 3 dikurangi 5, hasilnya min 8 di sini. Sedangkan pembilangnya tetap. Perhatikan di sini variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 1, sehingga ini semua dibagi dengan cara seperti tadi, dibagilah dia dengan x pangkat 1 hasilnya 2. Kalau ini dibagi dengan x, kemudian nilai di sini pendekatannya tak hingga disubstitusikan, maka dia hasilnya 0. Kemudian yang ini 4x juga hasilnya 0. Mengapa 0? Karena dibaginya jika dalam akar berarti bukan dengan x tapi dengan x pangkat 2, sehingga hasilnya 4 dibagi x. Dan jika substitusi x-nya tak hingga, maka 4 dibagi tak hingga hasilnya 0. Ini juga dibagi tak hingga 0, ini juga 0, ini juga 0, sehingga hasilnya 2 dibagi dengan 0, hasilnya tak hingga itu sendiri. Kita lanjutkan dengan contoh 2B. Kali ini kita masih misalkan soal ini dengan pengurangan seperti tadi bentuknya. Caranya sama dengan dikalikan sekawannya, kemudian dikali perkalian suku 2, akarnya hilang tinggal x plus 2 min 3x min 4, kemudian penyebutnya tetap, dan ini hasilnya tinggal 3x dikurangi 3x nya 0, tinggal 2 dikurangi negatif 4 itu 6, sehingga di sini 6 dibagi ini. Nah, perhatikan variabel pangkat tertingginya adalah di sini ya, akar x ya. Akar x ada di penyebut. Nah, setelah itu berarti dibagi semuanya dengan cara seperti contoh pada contoh 1A dan 1B, maka tinggal dibagi dengan akar x, dibagi dengan akar x, dibagi dengan akar x semuanya ya di sini, sehingga ditemukan hasilnya. Jika x-nya disubstitusi, maka ini nilainya 0. Yang di sini baru nilainya 3. Langkahnya seperti di nomor 1, contoh 1A dan 1B. Yang ini hasilnya 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 0, 2 akar 3. Di sini akar 3 ditambah akar 3, 2 akar 3, 0 dibagi 2 akar 3 hasilnya 0. Perhatikan bedanya dengan yang tadi ya. Tadi hasilnya tak hingga, yang contoh nomor 2A, sedangkan contoh nomor 2B hasilnya
0. Coba diperiksa mengapa hasilnya seperti itu. Jika kalian sudah selesai memeriksa, kalian akan bisa menemukan rumus seperti ini, bahwa limit akar AX plus B min akar CX plus D untuk X mendekati tak hingga itu akan sama dengan tak hingga jika A lebih besar dari C. Jika A lebih dari C, atau koefisien ini A yang dikurangi itu lebih besar daripada koefisien C, ya, akar yang mengurangi. Kemudian di sini hasilnya negatif tak hingga. Contoh kita tadi adalah di tak hingga dan satu lagi 0, yaitu jika A-nya sama dengan C, atau di sini koefisien X baik itu yang di depan atau yang dikurangi maupun yang di belakang atau yang mengurangi itu sama, yaitu A sama dengan C. Tadi diperiksa koefisiennya berapa. Ada juga sebuah rumus lagi, bentuknya seperti ini. Jika limit AX kuadrat plus BX plus C dikurangi, akar DX kuadrat plus EX plus F akan sama dengan tak hingga jika A lebih dari D. Ini hasilnya B min E per 2 akar A. Perhatikan mana B. B itu koefisien X, ya. Mana E-nya? Ini per 2 akar A. A di sini sama dengan D. Itu berlaku rumus itu jika A-nya sama dengan D. Koefisien dari X pangkat 2-nya sama. Dan ini rumus yang ketiga, hasilnya negatif tak hingga jika A kurang dari D. Yang di depan, koefisien variabel X pangkat 2-nya lebih kecil atau kurang dari D. Koefisien dari X pangkat 2 di sini sebagai pengurang. Saya tidak membahas contoh untuk bentuk yang ini, kalian bisa melihatnya sendiri di buku paket. Berikutnya adalah soal latihan. Soal latihan yang nomor 1, bentuknya pecahan. Ini masih perkalian suku 2, kalian harus mengalihkan dulu supaya bisa menemukan. Nanti rumusnya juga kalian akan bisa menemukan sendiri jika sudah mencoba beberapa soal latihan. Yang ini juga kalian harus menjabarkan dulu. Kemudian soal latihan yang nomor 2, bentuknya pengurangan, ya. Berarti di sini rumus yang harus kalian gunakan tadi rumus yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, di sini juga, ya, ini bentuknya perlu sedikit manipulasi dalam penyelesaiannya. Demikian pembahasan kita tentang limit di ketahinggaan masih di fungsi aljabar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.